bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Maryam dengan NIM 24308111033. Saya akan menjelaskan tentang sejarah pembentukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila bukan hanya 5 sila yang tercantum dalam Undang-Undang 1945, tetapi lebih dari itu. Pancasila adalah dasar negara yang mengatur tata kehidupan kita sebagai bangsa, lebih dari sekedar hukum atau aturan. Pancasila adalah pandangan hidup, filosofi, dan identitas bangsa Indonesia. Untuk memahami proses pembentukan Pancasila, kita harus melihat keadaan Indonesia sebelum kemerdekaan. Pada awal abad ke-20, Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda selama lebih dari 300 tahun. Belanda tidak hanya menguasai sumber daya alam kita, tetapi juga mencoba untuk memadamkan semangat nasionalisme dan kebebasan di kalangan rakyat Indonesia. Selama masa penjajahan, pergerakan-pergerakan untuk meraih kemerdekaan mulai bermunculan, dipelopori oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan banyak lainnya. Selama penjajahan Jepang, meskipun tidak mengubah banyak hal dalam hal kebebasan, ada perubahan penting yang terjadi, yaitu adanya kesadaran baru di kalangan pemimpin Indonesia untuk meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia akhirnya memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, perjuangan belum selesai. Kini hanya Indonesia harus membangun negara yang baru, menentukan ideologi yang akan menjadi dasar negara, dan menyusun sistem pemerintahan yang sesuai dengan keragaman bangsa yang ada. Setelah kemerdekaan diproklamasikan, tantangan besar berikutnya adalah merumuskan dasar negara Indonesia. Untuk itu, Jepang yang masih menguasai Indonesia pada saat itu membentuk sebuah lembaga yang disebut Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang disebut dengan BPUPKI. Pada tanggal 1 Maret 1945, BPUPKI bertugas untuk mempersiapkan segala hal yang diperlukan bagi negara Indonesia yang merdeka, termasuk merumuskan Undang-Undang Dasar dan Dasar Negara Indonesia. BPUPKI beranggotakan 62 orang yang terdiri dari berbagai tokoh penting Indonesia, baik dari kelompok pergerakan nasional maupun tokoh daerah. Sidang pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945 di Jakarta, dan dalam sidang inilah ide dasar negara mulai dibahas secara intensif. Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang BPUPKI, Soekarno sebagai salah satu tokoh utama bangsa Indonesia memberikan pidato yang sangat bersejarah yang dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila. Dalam pidatonya, Soekarno mengemukakan 5 prinsip yang menurutnya akan menjadi dasar negara Indonesia yang baru. Kelima prinsip tersebut adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pancasila yang diajukan oleh Soekarno memiliki semangat untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara yang mengatur tatanan hukum, tetapi juga sebagai filosofi hidup bangsa Indonesia. Dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, Pancasila diharapkan dapat mempersatukan keberagaman Indonesia dan menjadi panduan hidup berbangsa dan bernegara. Usulan Pancasila oleh Soekarno tentu tidak langsung diterima begitu saja. Dalam sidang BPUPKI, ada beberapa perdebatan dan pandangan yang berbeda mengenai dasar negara. Sebagian besar anggota BPUPKI mengusulkan agar dasar negara Indonesia mengedepankan agama Islam, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Namun, Soekarno dengan bijaksana menawarkan gagasan bahwa dasar negara Indonesia haruslah mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa, tidak hanya berdasarkan satu agama tertentu, tetapi lebih kepada nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Perdebatan pun berlanjut mengenai apakah Indonesia akan menjadi negara agama atau negara sekuler. Akhirnya, Soekarno dan tokoh-tokoh lainnya sepakat bahwa Indonesia harus mengakui adanya keberagaman agama dan dasar negara Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai agama, tetapi tetap menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama. Setelah sidang BPUPKI, proses selanjutnya adalah pembentukan Panitia 9, sebuah tim yang terdiri dari 9 tokoh utama Indonesia yang ditunjuk untuk menyempurnakan rumusan dasar negara. Tokoh-tokoh dalam Panitia 9 termasuk Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Yamin, dan beberapa tokoh lainnya yang memiliki pemikiran besar mengenai bangsa dan negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 akhirnya menyempurnakan rumusan dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila. Mereka menyepakati 5 prinsip yang telah diajukan oleh Soekarno yang disesuaikan agar lebih aplikatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila yang sudah disepakati kemudian menjadi dasar yang akan diadopsi dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia. Pancasila kemudian diresmikan sebagai dasar negara Indonesia pada 18 Agustus 1945 bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dengan demikian Pancasila tidak hanya menjadi rumusan filosofis, tetapi juga menjadi landasan hukum bagi Indonesia yang baru merdeka. Pancasila menjadi dasar yang mengatur seluruh aspek kehidupan negara Indonesia, mulai dari sistem pemerintahan, hak asasi manusia, hingga hubungan antar warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang 1945. Sila-sila dalam Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga persatuan, mencapai keadilan sosial, serta menciptakan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Setelah Pancasila resmi diterima sebagai dasar negara, peranannya semakin penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila memiliki makna yang sangat dalam dan luas, yang tidak hanya terbatas dalam aspek hukum, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila pertama mengajarkan bahwa Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Prinsip ini menekankan pentingnya kebebasan beragama dan menghormati perbedaan agama yang ada di Indonesia. Negara Indonesia mengakui banyak agama dan setiap warga negara diberikan kebebasan untuk menjalankan agama masing-masing tanpa diskriminasi. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung ajaran untuk menghargai martabat manusia,
hak asasi manusia, dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang latar belakang. Pancasila mengajarkan agar kita sebagai bangsa untuk saling menghormati dan menjaga keadilan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini mengingatkan kita bahwa meskipun Indonesia memiliki keragaman budaya, suku, dan agama, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan harus dipandang sebagai kekayaan, bukan sebagai pemecah belah bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Prinsip ini menekankan pentingnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia menganut sistem pemerintahan yang berbasis pada musyawarah dan mufakat, di mana keputusan diambil berdasarkan kebijaksanaan dan demi kepentingan rakyat banyak. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mengajarkan bahwa negara harus berupaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menggarisbawahi pentingnya pemerataan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan hak-hak sosial. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera dan bahagia. Pancasila sebagai dasar negara telah terbukti menjadi landasan yang kokoh dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia. Namun, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari tentu tidak selalu mudah. Sepanjang sejarah Indonesia, kita telah menghadapi banyak tantangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun, Pancasila tetap menjadi sumber kekuatan untuk menyatukan bangsa yang sangat beragam ini. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia menghadapi ancaman dari negara-negara kolonial yang ingin mengembalikan pengaruh mereka, seperti Belanda yang berusaha untuk menjajah kembali Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Pancasila menjadi pemersatu dalam menghadapi agresi tersebut, mengingatkan rakyat Indonesia akan pentingnya persatuan dan semangat kebangsaan yang lebih besar daripada perbedaan-perbedaan yang ada. Pada era Orde Lama, pemerintahan Soekarno berusaha untuk menjadikan Pancasila sebagai panduan dalam pembangunan negara yang berlandaskan pada nasionalisme, anti-imperialisme, dan perjuangan sosialisme. Namun, pada masa ini, Pancasila kadang diterjemahkan dengan cara yang lebih personal oleh pemerintah yang cenderung sentralistik. Selanjutnya, dalam masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa. Meskipun ada kritik terhadap pelaksanaan, Pancasila yang terkesan dikendalikan oleh kekuasaan. Namun, Pancasila tetap menjadi simbol negara yang penting dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi yang datang. Pada era reformasi, Pancasila kembali dimaknai sebagai dasar yang lebih relevan dengan prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia. Pasca reformasi, Pancasila kembali ditekankan sebagai alat untuk memperkokoh demokrasi dan memperkuat semangat persatuan dan kesatuan di tengah pluralitas sosial dan politik yang berkembang pesat. Di zaman modern dan globalisasi seperti sekarang, tantangan terhadap Pancasila tidak semakin ringan. Perubahan yang cepat dalam teknologi, ekonomi, dan budaya global seringkali menguji ketahanan ideologi bangsa. Meskipun demikian, Pancasila tetap relevan sebagai dasar negara yang tidak hanya berlaku di tingkat nasional, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah arus globalisasi yang terus berkembang. Di tengah pesatnya perkembangan informasi, Pancasila mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga persatuan dalam keragaman. Dalam masyarakat yang semakin pluralistik, nilai-nilai Pancasila menjadi penting untuk mencegah
mencegah polarisasi dan radikalisasi yang bisa merusak harmonisan antar warga negara. Nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan kemusyawarahan, keadilan sosial, serta penghargaan terhadap hak asasi manusia semakin relevan untuk membangun negara yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pancasila juga mengajarkan kita untuk tidak hanya memikirkan kepentingan individu atau kelompok, tetapi juga kepentingan bersama sebagai satu bangsa. Di era globalisasi, nilai-nilai Pancasila menjadi dasar untuk memastikan bahwa Indonesia tidak terjebak dalam arus individualisme atau hegemoni negara besar, melainkan tetap berpegang pada prinsip kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan keberagaman. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga merupakan panduan hidup yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan tentang Pancasila sangat penting untuk diteruskan kepada generasi muda. Pendidikan Pancasila diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sehingga generasi penerus bangsa dapat melanjutkan perjuangan dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Di sekolah-sekolah, Pancasila diajarkan sebagai mata pelajaran yang membekali siswa dengan pemahaman tentang ideologi bangsa dan pentingnya persatuan. Pancasila juga mengajarkan rasa hormat terhadap perbedaan serta pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Di luar sekolah, Pancasila harus tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari, mulai dari cara berinteraksi dengan sesama, menjaga keadilan sosial, hingga mematuhi hukum yang ada. Pancasila mengajarkan kita untuk tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga kepentingan bersama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati kebebasan beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan kita untuk memperlakukan setiap orang dengan hormat dan adil. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengingatkan kita untuk selalu menjaga rasa persatuan dan keberagaman. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, mengajarkan kita pentingnya musyawarah dan demokrasi dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengingatkan kita untuk selalu memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pancasila tidak hanya sekadar kumpulan prinsip atau ideologi yang tercantum dalam Undang-Undang 1945, tetapi merupakan cerminan dari semangat kebangsaan yang mengedepankan persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Pancasila bukan hanya untuk dipahami, tetapi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebagai bangsa yang besar, kita harus menjaga dan memperkuat nilai-nilai Pancasila agar Indonesia tetap menjadi negara yang berdaulat, adil, makmur, dan damai di tengah-tengah keragaman yang ada. Demikian sejarah tentang pembentukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.